Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaidin nabiyil awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairun nisaiha Khadijah. Wal qaila aidan laqad uziktu hubbaha fa anna uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi syarti sayyidil mursalin khususan Khadijah al-kubra allati nalat wa fazat bi hikmatil khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma syatir rasul rabbil alamin amma ba'd. Bermula ini adalah sebagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, mengampuni serta meridhai bagi kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan berkah Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin. Allahumma amin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Jadi Allah SWT menentukan kemuliaan itu terserah bagi Allah, seperti firman dari Al-Quran, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Siapa saja yang dikehendaki Tuhan untuk kemuliaan itu, dan kemuliaan itu sudah ada sebelum diciptakannya alam semesta ini. Seperti si anu mulia, si anu mulia, si anu mulia. Ada juga yang ngarannya mulia. Nah, udah ngarannya mulia, akhlaknya pun mulia. Nah, itu beruntung benar. Apalagi misal binian mulia, akhlaknya mulia, sifatnya mulia. Untung benar lelaki yang dapat bini ngarannya mulia. Toh. Jadi sudah ada ketentuannya yang mulia tuh. Dalam dunia ini kisahnya aja lagi. Jikanya tuh orang tuh alim tuh kisahnya aja lagi. Padahal kemuliaan tuh sudah ada. Jika orang tuh mulia sebabnya sugih, kisahnya juga sugih tadi. Karena mulia itu sudah ada. Supaya apa? Supaya begitu kita memandang orang yang mulia, kadada di hati kita iri dengan mereka. Misal orang sugih itu mulia aja, padahal kada. Karena mulia itu sudah diatur oleh Allah. Jadi kita jangan juga bahiri lawan orang sugih. Mau hendak sugih itu kita, jangan orang. Mau orang yang sugih rugi tak? Karena sudah ada dalam aturan dan ketentuan Allah, jika istilah sugih itu sudah ada ketentuan Tuhan. Sugih itu sebabnya kan macam-macam. Misal berjualan pintul, sugih juga. Kenapa jadi sugih? Karena agennya se-Indonesia aja. Biar jual jual harang aja kah. Sugih juga, tapi busnya se-Indonesia. Ini hendak jual batu bara, kada kawa ampun orang sebelah. Kada kawa jadi batu bara, jadi pegawainya barang lah ya kak. Lumayan gajinya ujar aja bang. Misal sugih itu ada sebab-sebabnya, berdagang kah, misal berdagang iwak kah, berdagang pintul, ambil lupa. Nah itu macam-macam sebabnya sugih. Tapi sebab tuh kadang memberi bekas karena ketentuan itu sudah ada terdahulu. Misal kanyang tuh ditakdirkannya karena makan, benar nggak makan wadai apakah kanyang juga, itu kisahnya. Nah jadi Sayyidah Khadijah ini diberi Allah kemuliaan sebab dijodohkan Allah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam takdir dasar Tuhan bakal memberi kemuliaan, jadi Allah kedua pilih siapa yang dikehendakinya. Kemuliaan itu sebabnya didapat dari takwa. Seperti dalam Quran, innallaha ya'ramakum indallahi atqakum.
siapa yang paling maasi lawan Allah dan Rasulnya, itulah manusia yang paling mulia. Jadi bukan yang mulia itu karena bungasnya, kadalah. Misal orang bungas tuh mulia, kada juga. Misal orang, jadi orang bungas tuh mulia, kadalah. Jadi kada ada istilah berlomba-lomba dalam kebungasan. Nah, mau orang bungas tuh mulia, wah ini banyak kayak orang jual pupur yang harap-harap nak lah. Binian Jepang tahu, lakian kita tahu bang. Karena mulia itu bukan pada kebungasan, atau juga kemuliaan itu bukan letaknya pada kekayaan. Kalau dalam kekayaan maka ada dalam Quran, berlomba-lombalah untuk mencapai kekayaan itu. Tetapi tidak ya Allah, karena kebungasan, kekayaan itu tidak menandakan kemuliaan seseorang. Jadi hendaknya mulia itu adalah di dalam maasi lawan Allah dan Rasul. Misal perintah Allah sembahyang kita untuk yang wajibnya, dan hendak lebih mulia lagi, jar Allah wajib sembahyang 5 waktu, kita tambahi sembahyang nih, ada yang sunnahnya, ada sunnah rawatib, banyak lagi sunnah-sunnah, sunnah duha, tahajud, dan lain-lain. Nah, jadi kalau mengerjakan wajib ini kita sampai situ bang sudah. Jadi mun hendak lebih tuh digawi sunnahnya juga. Belum lagi. Lanjut lagi. Jadi Sayyidah Khadijah ini beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Khadijah ini tertuha 15 tahun pada Nabi. Berikan ke Allah ini karena kan bujang dah, belum lahir juga lagi nih si jodoh nih. Nah, jadi jangan khawatir akan jodoh. Jodoh tuh ada yang tertuha pada seorang, ada tak anum pada seorang, ada juga. Yang seumuran kadang bang bisa juga tertuha sehari atau sejam gitu. Dan Sayyidah Khadijah ini adalah keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Walaupun Khadijah ini orang Quraisy yang dihormati, dimuliakan, tetapi Khadijah ini tidak sombong, dan malah Khadijah ini adalah orangnya tawaduk, artinya rendah diri, rendah hati. Kemudian beliau adalah seorang yang terkenal dan kaya raya. Khadijah ini orang yang terkenal, kaya raya, karena Khadijah ini diwarisi harta yang banyak. Kalau dalam kitab Nuh ada diceritakan 1/3 dari kota Makkah adalah harta dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah memperoleh harta itu dari warisan dari suaminya yang terdahulu. Artinya Khadijah ini janda gitu, sudah kawin 2 kali, sudah kawin. Nah, jadi kan bapak santai aja sini. Ada yang begini janda 1 kali, kan bapak menuruti Nabi juga toh. Ada yang begini lawan yang bujang menuruti Nabi juga. Jadi sunnah pertama Nabi itu, sunnah yang pertama adalah menikah dengan yang janda. Karena Nabi itu pertama nikah dengan yang janda. Tapi jandanya ini bagus bang, akhlak terpuji, pemurah, kasih sayang, dan setia. Nah itu intinya. Jadi karena dapat yang setia ini, Nabi kadada terniat dalam hati hendak begini bahasa gitu. Jadi cukup saikong haja. Itu Nabi mengajarkan kepada kita zaman sekarang, maka setia itu adalah yang lebih utama. Tetapi setia itu boleh kita lewatkan dengan syarat bini itu sudah meninggal gitu. Karena di sunnah Nabi ini kan Nabi kawin lawan Khadijah selama kurang lebih 24 tahun berumah tangga dengan Rasulullah, mempunyai anak. Ada 5 anak dari Khadijah, seikung laki-laki.
empatnya perempuan. Tapi Khadijah itu Rasulullah mempunyai 6 orang anak dari adik istri yang kemudian setelah Khadijah wafat. Nah, jadi Rasulullah ini kadawani, bukannya kadawani pang, kadang mencontohkan kepada kita untuk bermadu atau berbini 2, berbini 3. Tetapi bahasa kerennya poligami aja lah. Tetapi setelah Khadijah wafat, nah itu Rasulullah menikah lagi. Banyak bini Rasulullah tuh, lebih pada berdua itu. Kemudian manakala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan tadi, yaitu sampai kabar kepada beliau seorang laki-laki yang bernama Muhammad Al-Amin dengan akhlak yang terpuji, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian setelah itu Khadijah ini kagum dengan Rasulullah. Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah mengawani Nabi berjualan ke negeri Sam. Dan negeri Sam itu dibawakan hijab kepada Maisarah ini bahwa Rasulullah itu mempunyai karamat seperti ketika berjalan dilindungi ada awan yang melindungi. Kemudian unta yang tunduk dan patuh. Dan dagangannya laris manis terjual dengan untung yang banyak. Setelah mendengar cerita itu, Khadijah semakin jatuh cinta kepada Nabi. Lalu Khadijah ini mengutus seorang anak buahnya yang bernama Nafisah. Kemudian Nafisah ini menakuni kepada Nabi, wahai Muhammad Al-Amin, apakah yang menegah engkau sehingga tidak menikah sampai saat ini? Kata Nabi, aku tidak punya apa-apa. Artinya tuh kada ada isi modal. Nabi ini begawi untuk Khadijah. Niat Nabi itu adalah ingin membalas budi kepada paman Nabi Abu Thalib oleh. Nah, yang mengaduh Nabi mulai halus. Nah, jadi itu dia niat Nabi, membalas budi kepada pamannya yang telah memeliharanya dari kecil. Setelah ditanya tadi, kata Nabi, aku tidak punya apa-apa, artinya tidak ada modal, biasan kawin neh. Lalu jar Nabi sah, bagaimana jika ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, terpuji, dan orangnya itu cantik? Kata Rasulullah, siapakah dia? Lalu Nabi sah menjawab, dia adalah Khadijah, Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah, sungguh aku melihat Khadijah itu orang yang baik, terpuji, dan bagus akhlaknya. Berunding-berunding lawan paman Nabi, telah rundingannya, lalulah Khadijah dan Rasulullah menikah. Nah, jadi inilah Khadijah ini janda berumur 40 tahun, sugih, banyak berduit. Nah, besi bos berdagangan itu. Jadi kekawanan inilah, mun ada yang hendak kawin misalnya, cari janda umur 40 tahun yang sugih, kisah begawi dan inya misal gitu. Nah, tapi dengan syarat akhlak yang jujur, baik. Itu. Cobaan lah barangkali ujar rebusnya nih, wah jah baik anu nih, kawan diambil laki jar. Bisa kita. Maka setelah dirundingkan, menikahlah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Rasulullah ini kan ceritanya para meninggal tuh kada mempunyai apa-apa lagi sampai semua harta habis. Nah, pas waktu menikah ini Rasulullah kada bermahar bang lah. Jadi Rasulullah ini maharnya 70 ekor unta. Nah, 70 ekor unta. Berapa unta ini saya kong? Anggaplah 35 juta. Kalikan aja lagi. Ya Pak. Beda istilahnya anu aja. Mahar seadanya gitu lah. Nabi aja mencontohkan mahar yang banyak. Tetapi itu zaman dulu Nabi segi. Kita nih misal kada kawa bapak mahar 100.000 gen cukup pak ya. Yang penting jujurannya larang.
Tapi larang tuh ada juga versinya, ada yang daerah mana-mana, misal daerah Holo ini, daerah Hilir ini. Misal aja orang jujuran 60 aja, kita bisi duit 30 aja, baik nyarahin dulu, banyak kayak lagi yang lain. Ya kalau, tapi mun ada juga pandirnya lah kan ya, ujar lakiannya 30, biniannya akan menambahkan 30. Jadi sama pada 60 kisahnya tuh. Jangan lupa dah lamin doha. Karena ketahuan kerja sama. jadi nggak orang kampung, bah aja larang jujurin gitu aja deh ya, 60 juta aja. Tapi lah jujurin ini kada perlu banyak-banyak, yang penting ijab kabulnya. Ya kalau ijab kabulnya sah, jujurin ini pendirkan belakangan ya. Bila nak bacaraan, niki jujurin. Bila nak seadanya nyelamat biasa kan, tapi jangan kadingat besaruan dan kawanan. Itu sekilas kisah orang yang. Kemudian bermula inilah sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Khadijah ini adalah awal-awal orang yang masuk Islam dari kalangan perempuan. Kalau dari kalangan sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan kan kalangan anak-anak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ada juga dari kalangan budak yaitu Bilal bin Rabah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi untungnya Khadijah nih, dapat Nabi kasih Allah, orang yang diagung-agungkan murah di dunia dan di akhirat. Untung benar nih seperti Khadijah. Dan Khadijah tuh merasa untung tuh kada juga berdiam murah. Lalu Khadijah ini mendapat keberuntungan lagi, yaitu berkhidmat atau berhadam kepada Rasulullah. Kada mungkin dapat untung ora kada lagi berbuat apa-apa. Nah, jadi Khadijah ini berusaha dari sebagian banyak harta tadi, habis semua harta Khadijah demi mendukung Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam hingga ada pada kita saat ini. Bersyukur benar kita. Berkat Khadijah kita dapat juga masuk Islam kayak Nabi itu. Dan kemudian lagi adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahli darki. Ahli darki itu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra sebanyak 3 kali, maka hadirlah Khadijah. Maksudnya bertawasul ini kita meminta pertolongan kepada Allah melalui orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memintanya lewat orang yang dicintai oleh Allah juga. Dan ada lagi keistimewaan radhiyallahu anha, orang yang sangat kaya raya dan pemurah. Wah, ini banyak kayak orang sugih tapi pemarah. Ujian orang sugih tapi pamalar. Misal sugih itu banyak kayak sugih banyak isi tanah kah, banyak isi homaan. Ada juga yang banyak isi tanah, ada besi pohon durian misalnya. Saking pamalarnya nih orang menjatuhin disarikinya. Jadi mun kakanakan dejen bila ada orang yang penyarikan boleh. Basilah hanya maholute. Bila hendaknya itu awaknya pakai kayu ugahan, semua datangi pulang. Kata juga kan. Karena kelakuannya tadi bang besi tapi pamalar itu. Orang kayak ini aja lambat mati aja. Kuat hidupnya di dunia ya. Karena apa? Karena itu adalah merupakan kembangnya dunia yang merupakan ujian bagi orang-orang yang lain. Dan ada lagi keistimewaan adalah anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun. Baginda menjalankan rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti
hati Rasulullah. Nah, siapa mulianya Sayyidah Khadijah ini bepandir nyareng lawan laki kada bisa. Bepandir lawan laki kada dia bepandir nyareng. Nah, selama 24 tahun kada suah tapawal lawan Rasulullah itu. Betapa mulianya Khadijah. Nah, ini yang kita contoh. Wah, ini napa ada nyaro abah ini. Oh, abah mau ya. Akan dengar. Kemudian misal abah mau yang dengar. Oh, yang tuh aja. Ini bang contoh orang lah. Dengar kisah orang bahari kata. Dan adalah lagi keistimewaan radhiyallahu anha mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat Jibril. Nah, kadang kita manusia yang dapat kiriman salam dari Allah dan malaikat Jibril. Ini Khadijah adalah orang yang dimuliakan dengan mendapat kiriman salam dari Allah. Ya Allah, ya Khadijah, engkau telah dibangunkan rumah di surga. Nah, diterima oleh malaikat Jibril. Kemudian Sahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah seabdal-abdal tempat setelah Masjidil Haram. Nah, jadi yang menaswah ke Makkah. Nah, di Makkah tuh bila kita hendak ziarah ke Makkah itu jadi rumahnya Abdul kedua adalah rumah Sayyidah Khadijah. Kenapa demikian? Karena disitulah tempat Nabi diangkat menjadi Rasul itu. Tempat turunnya wahyu ya juga. Jadi bila misal telokan haji atau umrah kena jangan lupa ke rumah Sayyidah Khadijah. Pada aja mudahan kita semua kawan bilang ke sana kena. Amin. Ada ya kawan yang bawa kena. Nah, belum umrah lagi. Mudahan tahun kena kah? Enggak ada tahun kenanya lagi. Mudahan kita panjang umur semuanya. Amin. Kemudian ini suatu faidah barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rizkinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Contohnya seperti kita dulu kita berhajat hendak maulah majelis. Kan awalnya kadada kelihatan lalu barangnya. Sini tanah ora, penang para, penang tagah ya tanah. Lalu kita di sini bersamaan setiap bulan kita mahaule Khadijah dengan niat minta tawasul kepada Khadijah, minta kepada Allah untuk meringankan beban kita dan niat membangun majelis. Kan ada kerasaan. Kada satu tahun salah majelis kita nih. Duit ini datangnya kada disangka-sangka, ada yang memberi seini. Nah, itulah berkah dari kita mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini. Dan kemudian lagi apabila ia berniaga atau berjualan, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Dan apabila ia seorang yang berpangkat, baik pangkat dunia atau akhirat, maka Allah tinggikan pangkatnya. Dan apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dan Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kuasa dan apabila dia kuasa, maka disuruh menyembelih kambing dan dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang kita hauli. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Semoga kita diberi umur yang panjang, disehatkan, murahkan rezeki, dipanjangkan umur, murahkan rezeki, dan mudah segala urusan. Yang mana ada berhajat, cepat kabul hajat. Yang mana
Anda kawin mudahan tak kabul. Anda kawa tahan kinanya ulang. Demikianlah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.